Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melanjutkan materi ya, karena UTS-nya dipending minggu depan. Seharusnya kan minggu ini kalau sesuai dengan kalender akademik, tapi mundur 1 minggu. Jadi ini materi di pertemuan ke-9 ya, setelah UTS ya, atau materi ke-8 kalau langsung tanpa dukung UTS. Jadi kita loncat. Target kita itu kan setiap mata kuliah itu 14 kali pertemuan. Ya, nanti kalau misalnya kita sudah tercapai 14 kali pertemuan, maka perkuliahan sudah dianggap selesai. Tapi kalau UASnya masih jauh, ya berarti libur, menunggu UAS saja. Di konsepnya kayak gitu ya. Kadang ada dosen yang membuat hari ini nggak ada perkuliahan ya, tapi ini saya diambil saja karena kita tidak tahu apakah nanti pembelajaran bisa terus berlangsung atau ada gangguan, sehingga kita tetap bisa menyampaikan pembelajaran. Dan hari ini kita akan masuk pada eksistensialisme dan fenomenologi. Nah, eksistensialisme itu cara gampangnya kalau mendengar kata eksistensialisme, eksis, ada ya. Jadi untuk menunjukkan keberadaan, eksistensialisme, aliran untuk menunjukkan keberadaan ya. Yang paling populer ya, ungkapan yang paling populer dalam aliran filsafat ini yakni aku berpikir maka aku ada. Ya, aku berpikir maka aku ada. Itu seperti apa dulu waktu saya kuliah S1 seperti kalian dulu ya. Ini saya menanyakan ke dosen filsafat saya. Kemudian dosen filsafat tersebut tidak bisa menjawab. Nah, karena saya berhasil membuat beliau tidak bisa langsung menjawab di kelas, nilai saya A saat itu. Apa pertanyaannya? Nah, eksistensialisme, kerangka berpikirnya itu yang paling umum adalah saya berpikir maka saya ada. Ya. Orang yang berpikir dianggap ada. Nah, kemudian saya tanyakan itu, bagaimana Pak dengan orang gila? Orang gila tidak berpikir, tetapi masyarakat menganggap ada. Nah, itu beliau tidak bisa menjawab. Seperti itu. Ya. Karena konsep ini kan saya berpikir maka saya ada. Itu seperti apa? Ya. Jadi orang dihargai di dalam dunia pemikiran itu karena hasil pikirannya. Aku berpikir. Sehingga dihargai, keberadaannya diakui karena dia berpikir. Nah, kaitannya dengan pertanyaan saya itu, ya, bagaimana orang gila tidak berpikir, tapi masyarakat menganggap dia ada sebagai orang gila. Dan karena pertanyaan itu, saya mendapat nilai A di filsafat. Satu contoh sekarang kalian bagaimana? Contoh saya berpikir maka saya ada. Coba, saya nggak membuat contoh. Saya berpikir maka saya ada. Ya contohnya, contoh ya, jangan eh, konteksnya, contohnya. Apa contohnya? Ayo coba. Yang di sekitar kalian, kalian menganggap seseorang karena pemikirannya. Entah di kampus, entah dulu di sekolah, entah dulu di tempat bermain, atau di lingkungan perumahan, di perkampungan, dimanapun. Ayo,
Coba direnungkan, dipikirkan. Belum nyampe ya? Oke. Hasil pikiran seseorang, ya. Dan hasil pemikiran itu membuat orang tersebut diakui. Oke, kita bawa ke sekolah, ya. Karena semua pernah sekolah kan, sehingga punya pengalaman kan, punya experience kan. Nah, misalnya kita anggap seorang kepala sekolah, ya. Seorang kepala sekolah, satu, apakah saya beri lemparan lagi deh, biar gampang. Di sekolah kalian dulu, waktu kalian sekolah, pernah enggak berganti kepala sekolah? Pernah ya? Nah, berarti kan sudah mengalami 2 kali kepala sekolah ya. Nah, di situ kalau kalian bisa menelaah atau berpikir lebih mendalam, pasti kepala sekolah yang satu dengan kepala sekolah yang satunya itu akan membawa peraturan atau kebijakan yang berbeda. Betul tidak? Itu adalah hasil pikiran. Ya. Kenapa sudah berbeda? Ya itu tadi karena dia berpikir. Proses berpikirnya dia itu memberikan kebijakan itu. Nah, sehingga dianggap ada. Seperti contoh, ya, karena ada pemikiran itu, misalnya orangnya tipikalnya membuat peraturan itu baju harus masuk. Ya, satu peraturan itu saja. Maka siswa atau siswi ketika melihat beliau, ya, pasti akan sembunyi kalau bajunya dalam kondisi tidak masuk. Betul ya? Nah ini loh salah satu contoh bentuk eksistensialisme. Ya. Seperti itu. Yang sederhananya ketika dipraktik di masyarakat. Ya. Tapi kalau ditarik ke dalam prodi kalian, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ya, saya mengutip perkataannya Prab, sepandai-pandainya manusia kalau tidak menulis, dia akan dilupakan oleh sejarah dan peradaban. Pramudia Anantatur, dia menulis tetralogi Pulau Buru, dan satu-satunya kandidat penerima penghargaan Nobel Sastra Dunia. Dari Indonesia, beliau hanya ini kandidatnya yang pertama. Setelah itu belum ada sampai sekarang. Baru Pram. Kenapa bisa seperti itu? Karyanya Pram ini menjadi bacaan wajib di Asia Tenggara. Tapi di Indonesia tidak dihiraukan. Di sekolah tidak diwajibkan. Padahal di negara-negara lain itu bacaan wajib yang harus dibaca saat SMA. Nah, gerakan-gerakannya itu yang membuat ia masuk nominasi. Nah, sudah ada di jajaran nominasi, beliau meninggal. Nah, penerima Nobel nggak boleh kalau meninggal. Sungguh sayang. Ya, saat itu. Nah, secara definitif eksistensialisme dan fenomenologi ini ya hadir untuk mengkritik ya mekanistik atau yang terlalu kaku di dalam ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ilmu pengetahuan itu ketika masih kaku, ya, 2 aliran ini yang mengkritik. Jadi ilmu pengetahuan harus luas. Kalau versinya eksistensialis dan fenomenologi. Ya. Kalau fenomenologi, basicnya itu adalah fenomena. Kalau eksistensi, basicnya pemikiran. Tahu fenomena? Tahu enggak? Fenomena. Istilah fenomena tahu apa tidak? Atau baru dengar? Nah ya, fenomena tahu. Definisinya fenomena tahu. Yang terjadi secara waktu Pak. Hanya di waktu sudah download itu belum? HBBI belum?
Ya, satu. Coba cek. Coba cek apa itu fenomenologi. Fenomenologi, fenomena. Kalau logi itu ilmu. Ya. Cara gampangnya, ya. Apa? Sederhananya fenomena Wah, iya. Jadi kalau eksistensialis basicnya pemikiran. Nah, kalau fenomenologi basicnya adalah peristiwa atau fenomena. Itu aja berangkatnya sehingga gampang nanti ya. Ketika kalian mau ada dua kata ini, ya. Kalau tiba-tiba saya mengeluarkan di soal UAS, ya, ini tidak saya masukkan di UTS ini enggak. Tapi sebelum-sebelumnya yang saya masukkan di UTS. Ya, tenang, jangan khawatir, jangan panik karena nanti tak buatkan soal open book, bukan close book. Kalian boleh membuka apapun. Ya. Nanti kita bahas kisi-kisinya di akhir perkuliahan ya. Nah, ini ketika kita bicara soal hakikat, eksistensialisme ini mendahului esensi. Esensi itu keberadaan. Ya, itu pemikirannya Sartre. Ya. Kemudian hakikat yang kedua, manusia itu bebas menentukan pilihan hidup. Ada PPT-nya sampai download di e-learning, nggak usah difoto-foto. Ya itu loh untuk Mas Ahmad dan Mas Sen kok sibuk memoto. Ya, itu sudah ada saya buatkan PPT dan sudah saya unggah di e-learning. Kalian tinggal download. Ya. Sekarang tugas kalian itu fokus dari apa yang saya jelaskan saja sehingga nanti gampang. Yang kedua, manusia itu bebas menentukan pilihan dari konsep eksistensialisme. Ya. Jadi menjadi individu yang bebas. Karena apa? Karena eksistensialisme itu adalah mengacu kepada pemikiran. Orang kalau sudah punya pemikiran, berarti dia tidak gampang goyah. Ya. Orang yang kekeh pada pendiriannya, ya, akhirnya dia punya pilihan sendiri. Kalau dia tidak dalam hidup itu tidak punya pemikiran tentang sesuatu, maka dibawa angin ke utara ikut ke utara, atau diajak orang ke utara. Ya. Diajak ke barat. Makanya dulu saya tidak begitu paham aliran ini, tapi saya menjalankan. Saya kan pernah bercerita bahwa dosen pembimbing saya itu mendoktrin jangan menjadi burung bangau, tetapi jadilah elang, mana-mana sendiri. Nah, itu adalah wujud dari eksistensialisme. Ya. Kalau kemana-mana bersama itu kan berarti anut-anutan. Ya. Kalau anut-anutan ini berarti dia tidak punya pemikiran sendiri. Ayo habis kuliah kita makan-makan. Misalnya gitu. Cara sederhananya ketika ini belum dikupas, pemikiran ini kan high ya. Tapi ketika diturunkan pada realitas, pada aktivitas sehari-hari itu seperti apa? Ya. Jadi saya teringat kembali dosen membimbing saya dulu, yang membimbing wali seperti saya di kelas kalian. Dan membimbing saya itu setiap kali menyampaikan harus jadi elang, jangan burung bangau. Harus kemana-mana sendiri. Dan saya menerapkan itu. Betul. Ya. Itu. Jadi kebebasan, tanggung jawab, kecemasan, keautentikan itu ya yang menjadi hakikat. Kok kecemasan? Apa kaitannya? Kalau tiga kata tadi kebebasan, tanggung jawab dan keautentikan itu masuk akal. Tapi kalau kecemasan itu gimana? Orang berpikir pasti selalu cemas. Gitu. Kalau dia tidak berpikir, dia tidak akan cemas. Ya. Satu contoh, ya satu kelas ini habis kuliah itu main ke rumahnya Baby. Ya, kakaknya Baby punya burung. Ya, karena main burung itu ditaruh di teras gitu ya.
main-mainnya ini terlalu lost control sehingga ada satu anak ya misalnya Ahmad berdiri dan kena sangkar burung, burungnya akhirnya lepas. Karena Ahmad itu, ada ya burung ya, biarkan lepas. Nah, sedangkan ada Zen dan juga ada siapa? Pasha itu yang kepikiran. Karena dia punya konsep tanggung jawab. Burung lepas, siapa yang melepaskan? Itu harus dihitung. Nah, sedangkan Ahmad ya, dia wis wayahe. Wayahe dia terbang. Sehingga Ahmad itu tetap main dengan cewek-cewek yang lainnya. Yang dua, ya Pasha sama Zen, berusaha mencari burung itu. Dia cemas, sedangkan yang satu tidak cemas. Padahal seharusnya yang cemas adalah yang melepaskan burung. Itu loh, berpikir. Jadi orang yang berpikir, ya, itu akan cemas. Jadi seperti itu. Tetapi orang yang sering berpikir, kecemasan itu, ya, tidak membuat dia gegabah. Kalau sudah terlatih, ya. Kalau belum terlatih, maka dia akan gegabah. Itu bedanya. Jadi kalau dia terus berpikir, dia kan sudah banyak solusi. Dia akan banyak kunci-kunci untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika ada permasalahan dan dia pernah memikirkan hal itu, ya, maka dia akan tenang. Tetapi kalau baru awal berpikir, dia akan menabung kecemasan terus. Sesederhananya seperti itu. Kemudian ada tokoh-tokoh siapa saja? Ya ini, Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Martin Heidegger. Ya. Dua di antara filsuf itu sastrawan terkenal. Siapa? Camus sama Sartre. Ya. Karena dia wujud eksistensialisme, dia punya habit. Sartre itu punya habit ke kafe. Di sana kan nggak ada warung kopi ya, sebutannya kan kafe. Dia selalu ke kafe dan duduk di tempat yang sama di waktu yang sama. Sampai pelanggannya, pelanggannya apa? Pemilik kafe atau pramusajinya itu ketika ada orang mau duduk di situ, maaf, tempat ini sudah dipesan. Padahal Sartre nggak pesan. Ya. Itu wujud eksistensialisme ketika dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dia ngapain? Dia berpikir di tempat itu, di meja itu, ya, duduk di situ, ya, menulis di situ, membaca di situ, di waktu dan tempat yang semula. Pesannya tidak pernah, misalnya kopi hitam, dia selalu beli kopi hitam, tidak pernah ganti jus, ganti. Sampai akhirnya pelanggan kafenya, pelanggannya ya, pemilik kafenya atau pramusajinya itu sampai seperti itu sikapnya ke Sartre. Jadi meja itu mejanya Sartre di jam ini sampai jam ini. Seperti itu. Itu eksistensialisme. Ya. Jadi Sartre tidak mengeluarkan gagasan pemikirannya, tapi dari tindakannya. Ya. Orang sudah mengakui keberadaan dia. Walaupun orangnya nggak ada, dipesan orang atau belum datang, nggak boleh. Nah, ini wujud eksistensialisme ke dalam keseharian. Ini dilakukan oleh Sartre. Dan dari fenomena itu, ketika dulu saya tahu, waktunya saya menulis cerpen yang judulnya Meja Nomor 8. Gara-gara ceritanya Sartre selalu duduk di situ. Ya. Saya membuat cerpen Meja Nomor 8 ya dengan konsep begitu. Ya, tapi saya tidak menulis Sartre. Saya hanya konsep meja itu saja. Dan mungkin buku itu masih tersedia juga kalau kalian ingin membeli. Di online ini dicari aja Meja Nomor 8. Ya. Mungkin di Shopee atau apa. Insya Allah karena beberapa waktu yang lalu saya ngecek masih ada.
Itu kayak gitu. Ya lanjutkan, ini tokoh-tokoh yang fenomenal di eksistensialis. Ya. Untuk konsepnya ya, ini hampir sama dengan kata kunci tadi, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai kesadaran akan kebebasan dan kematian. Jadi kecemasan ini menuju ke kebebasan dan kematian. Ya. Kebebasan dan kematian itu seperti apa? Jadi kalau orang berpikir mati, ya, maka dia akan punya kecemasan, betul tidak? Kalau orang sudah sadar kematian, maka dia perlu menyiapkan bekal sebelum mati, betul tidak? Karena disitulah ya akhirnya bersinggungan dengan konsep kebebasan. Ketika masuk ke sebuah lembaga dan saya menjadi tidak bebas, misalnya beberapa waktu yang lalu ini fenomena ini terjadi di perbankan, di salah satu BUMN. Tidak boleh pakai kerudung untuk cewek dan waktunya sholat juga tidak diberi izin. Ya. Jadi di sini. Jadi ketika dia tidak berpikir, dia tidak memikirkan kematian, maka dia akan pasrah dengan aturan itu, tetap bekerja di situ. Ya misalnya kan baby ini berkerudung kan ya. Ketika nanti di tempat kerja misalnya baby yang melamar di situ, ya ada aturan itu. Maksudnya baby waktu masuk dia sudah jadi pegawai dan peraturan itu 1 tahun baru muncul. Ya. Karena saya jadi Pak. waktu itu, Oh Pak. ya, dan mungkin saya dari situ sedangkan mama saya ini kan baru masuk, jadi kan tasnya jadinya gimana? Kemudian saya memang dapat ajarnya waktu itu, tapi permasalahannya saya banyak. Jadi dia seperti pikirannya saya besar, dia berapa bentuk saya dapat. Ya. Berarti apa yang dilakukan baby itu adalah wujud eksistensialis. Jadi kamu sudah menerapkan konsep aliran eksistensialisme. Cuman dulu kan belum tahu kalau itu adalah eksistensialisme. Ya, jadi konsepnya ini ke arah sana. Dan keautentikan dalam hidup. Ya. Hidup kalau orang yang berpikir itu dia punya banyak pilihan. Tapi kalau dia tidak menggunakan akal pikirannya, dia tidak punya banyak pilihan. Akhirnya itu yang banyak terjadi di masyarakat kita. Selalu akan ada ungkapan mencari pekerjaan berarti dia tidak menggunakan pikirannya. Padahal ya, yang sulit itu adalah pekerjaan yang dia inginkan. Itu yang sulit. Ya. Tapi kalau ngomong pekerjaan itu dia sulit. Saya kasih contoh ya. Apapun di sekitar kalian itu bisa menjadi pekerjaan. Ya. Satu contoh. Ya. Karena kan sekarang jadi mahasiswa. Kemudian dilihat, mahasiswa itu butuhnya apa sih? Yang sering dilakukan mahasiswa, yang sering dibeli mahasiswa. Oh ini. Ya. Misalnya satu, ya, mengetik, ya jasa, mengetik ya. Apakah ada mahasiswa yang nggak punya komputer, sehingga ketika ada tugas mengetik, dia tidak bisa mengerjakan? Jadi cek, oh ada ternyata. Nanti sini, saya yang mengetikkan, kamu siapkan tulisan tangannya. Pekerjaan sudah dapat. Itu jasa tanpa modal, hanya butuh soft skill. Ya, yang lain lagi misalnya fotokopi. Itu pasti ada ya. Walaupun sekarang karena pandemi kemarin intensitas fotokopi sudah menurun. Ya, baik di sekolah, di kampus dan di mana-mana intensitas fotokopi menurun. Tetapi pasti ada. Ya. Kalian tahu anak singkong, julukan anak singkong ke bisnis itu? Khairul Tanjung.
dia memulai karirnya dari tukang fotokopi di kampus. Sekarang dia sudah punya Transcorp, punya Trans 7, Trans TV, dan banyak anak perusahaan. Dimulai dari mana? Tukang fotokopi. Nah, itu definisi bahwa ketika masih menggunakan akal pikirannya. Enggak ada yang namanya pekerjaan itu susah. Yang susah adalah pekerjaan yang dia mau. Bisnis atau pekerjaan yang berbasis masalah itu akan awet. Jadi menyelesaikan masalah kan. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau orang berpikir maka tidak akan sulit mencari pekerjaan. Oke, sekarang relevansinya dengan filsafat ilmu deh. Karena sekarang mata kuliah kita adalah filsafat ilmu. Ya, apa sih posisinya dua aliran ini menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek. Kalau orang berpikir pasti akan memanusiakan manusia. Contohnya tadi Baby di pabriknya tadi, ya, menganggap karyawannya itu sebagai objek, bukan subjek. Kalau sebagai subjek berarti dihargai, memanusiakan manusia. Tapi kalau sebagai objek berarti hanya diperas tenaganya. Hanya tenaga, tidak pikiran. Karena ketika Baby berpikir, itu akan ditentang sama perusahaan. Aku gak butuh pemikiranmu, aku butuh energimu untuk memproduksi seberapa banyak. Ya. Maka posisinya objek. Nah, bisa difahami ya, poin yang pertama ya. Poin yang kedua sekarang, ilmu sosial perlu memperhatikan dimensi makna dan subjektivitas. Ya, ini berbanding terbalik dari konsep yang pertama. Ya, jadi makna. Manusia sebagai subjek berarti manusia harus dihargai. Makna sebagai manusia itu apa? Ini harus dipegang dengan baik. Ketika suatu ketika nanti, ya, kalian punya kesempatan, ya, merekrut orang untuk bekerja, maka maknailah. Pebisnis itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk karyawan-karyawan dan orang-orang target marketingnya. Itu pebisnis, jual pebisnis. Ya. Tapi kalau mentalnya masih mental pedagang, maka untuk diri, untung. Jadi kayak gitu. Ya, pebisnis yang baik itu tidak hanya sekadar untung. Tetapi bagaimana karyawannya itu bisa enak, gaji layak, dapat fasilitas banyak. Nah, itu berarti salah satu pemimpin yang baik yang menggunakan konsep eksistensialisme. Ya. Tidak banyak ya, tapi pasti ada. Jadi beruntunglah ketika nanti kalian ketemu pimpinan yang menerapkan eksistensialisme. Kadang ya orang itu nggak mengerti seperti Baby yang dulu kan nggak ngerti kalau itu adalah konsep eksistensialisme, tapi dia menjalankan. Itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Ya. Subjektivitas, ya. Jadi ilmu sosial itu subjektivitas. Jadi ilmu itu dilihat dari siapa yang menjalankan. Subjektif. Jadi di sini eksistensialisme dilihat di situ. Ya. Dari subjektivitas itu untuk melihat fenomena. Ya. Sekarang kita masuk ke fenomenologi. Tapi sebelum kita masuk ke sini sudah ada cantolan ya, sedikit-sedikit ya. Untuk eksistensialisme ya. Ya. Oke, sekarang kita masuk fenomenologi. Apa tadi kata kuncinya? Fenomena atau peristiwa. Oke. Nah, di sini kita masuk ke hakikatnya. Memahami struktur pengalaman hidup. Prinsip utamanya kembali kepada benda itu sendiri. Nah, maksudnya benda itu sendiri berarti kembali ke objek itu sendiri. Atau peristiwa itu sendiri.
ketika seseorang ya meneliti fenomena atau permasalahan, maka fokusnya adalah permasalahan itu. Ya. Jadi segala sesuatu yang diteliti harus fenomena itu. Ya. Basicnya, Pak, misalnya ada kasus ini yang sosial di sekitaran kalian. Pak, ini ada kasus anak SMA hamil di luar nikah. Fenomena kan ini, masalah kan ini, peristiwa kan ini. Jadi fokusnya ketika mau menangani kasus ini, suatu ketika misalnya kalian punya ketiban campur itu, kita kan nggak tahu juga. Maka basisnya adalah fenomenanya. Jangan kemana-mana, kasusnya adalah peristiwa hamil di luar nikah. Anak kelas 3 SMA misalnya. Jadi fokusnya di sana. Jangan kemana-mana. Jangan melihat nanti orang tuanya, jangan melihat masyarakatnya, tapi lihat fenomena ini. Jadi berangkatnya pertama, kejadiannya gimana? Atas dasar apa? Kamu diperkosa? Atau atas dasar suka sama suka? Suka sama suka. Bu, Pak, misalnya kalian jadi guru. Terus, kalau ini sudah terjadi, apa keinginan? Jadi pada fenomena jangan melebar dulu. Karena anak seperti ini akan takut diintimidasi sama orang tuanya, takut. Ya. Yang terkecil, yang terdekat sama orang tuanya pasti takut. Tapi dia kan punya keinginan. Dia berangkatnya ke sini. Oh, misalnya saya ingin lulus. Saya tidak ingin dikeluarkan dari sekolah. Tapi pasti sekolah akan mengeluarkan kami. Nah, berarti di situ berangkat. Nah, baru diuraikan permasalahannya. Dia kan satu punya masalah dengan orang tua ya, berarti ada 2 orang tua. Ini fenomena yang selanjutnya. Tapi yang harusnya ini adalah objek dulu. Anaknya ini dulu. Oh, saya misalnya, saya biar nggak muncul, dia sudah punya pemikiran, digugurkan saja. Misalnya. Nah, pokoknya berangkatnya ke fenomenanya atau objeknya. Jangan meluas diri. Karena kalau meluas, nanti pasti akan ada yang terintimidasi. Ya. Seperti itu. Jadi kembalinya ke objek. Baru nanti diuraikan. Tuh. Pasti sekolah akan mengeluarkan karena itu melanggar kode etik pendidikan. Maka wali kelas atau BP ya yang berusaha untuk mengurai, mencari masalah itu. Jadi misalnya dikasih solusi. Ya, biar anak ini nanti kalau perutnya sudah besar, dua-duanya ini diasingkan atau ditaruh di mana, biar nanti tidak mencoreng nama sekolah. Kalau dia sudah lahiran, misalnya mendekati ujian, dia baru datang. Ini melobi ke pihak sekolah, ke semua sistem yang ada di sekolah, baru setelah itu melobi ke orang tuanya. Dengan kayak gitu. Bagaimana akhirnya ada titik temu. Ya. Misalnya ngomong ke orang tuanya bahwa cabang bayi yang ada di perutnya ini nggak ikut melakukan salah. Jadi kalau melakukan tindakan yang tidak tepat, maka korbannya cabang bayi yang tidak bersalah ini. Jadi dibuka pemikiran orang tua. Ya itu memang aib kan, tidak mudah. Iya kan. Tapi bagaimana? Akhirnya nanti punya solusi. Masyarakat kita itu kan gampang melupakan sesuatu. Iya kan. Misalnya itu sedang ger gitu ya, maka diasingkan, dengan diasingkan nanti akan lupa kok masyarakat. Apalagi dia nanti ketika dihadirkan kembali untuk memperbaiki status sosial yang sudah dikotori tadi dengan prestasi, sudah lupa masalah. Kan gitu. Nah, maka itu tadi kembali ke objek. Ya, permasalahan utamanya di mana? Oh, di kedua anak ini. Jadi jangan dilebarkan dulu. Ketika dilebarkan dulu, ya, fenomena jadi semakin besar. Pasti akan salah memberikan solusi. Ya. Seperti itu. Ini hakikat dari fenomenologi. Untuk tokoh-tokohnya, ya, saya ambilkan yang paling besar di tokoh fenomenologi.
Jadi fenomenologi ini nanti ketika kalian riset atau kalian menulis tulisan ilmiah ini masuk di metodologi atau konsep kerangka berpikir sebuah penelitian. Ya. Biasanya yang paling sering dikutip dalam metodologi penelitian itu Edmund Husserl sama Martin Heidegger. Yang paling banyak dikutip untuk penelitian. Khususnya di penelitian bahasa dan sastra dan juga bahasa dan sastra. Kalau pendidikan ini lain lagi. Dua ini yang paling banyak. Jadi karena metodologi biasanya mahasiswa itu kesulitan, ya, maka bisa kalian jadi misalnya beli buku metodologi dulu, berkenalan, ya nanti kalau semester 5 waktunya metodologi itu sudah ada adaptasi, tinggal nanti dibukakan pintunya sama dosen pengampu. Seperti itu. Kemudian konsep sekarang, fenomenologi. Intensionalitas konsep yang pertama, yang kedua epoche dan life work. 3 konsep ini. Ya. Kesadaran selalu tentang sesuatu. Ya. Kalau saya kembalikan pada contoh tadi, sesuatunya itu siapa? 2 anak tadi. Jadi kita harus sadar kalau objek masalah itu ada di situ, jangan kemana-mana lagi. Kita harus sadar itu. Fenomenologi basisnya itu. Kalau kita tidak menyadari itu, berarti kita tidak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Fenomenologi itu berarti ilmu untuk memecahkan sebuah permasalahan. Ya, logi itu ilmu. Jadi ada ilmu. Konsep fenomenologi sini, kesadaran selalu tentang sesuatu. Objek atau sesuatu tadi ini yang harus kita sadari sebelum menyelesaikan permasalahan. Ya. Ini bisa untuk kalian gunakan menyelesaikan permasalahan kalian. Misalnya kalian punya masalah, fokus ke masalahnya, jangan kemana-mana dulu. Atau kalian gelisah, tiba-tiba gelisah, lah kok saya kok gelisah. Apa yang buat saya gelisah? Ya itu dicari, sesuatunya itu loh. Itu harus dicari. Baru nanti diselesaikan. Ketika tidak bisa diselesaikan, misalnya di dalam hidup ini yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu adalah 3. Apa? Tahu nggak? Jodoh, rezeki, mati. Nggak bisa diselesaikan manusia. Jadi kalian ya kalau memikirkan 3 hal ini, ya pasti stres. Ini nggak bisa diselesaikan manusia. Jodoh, rezeki, mati. Wis, kadang jodoh sik sensitif ya jodoh ke rezeki dulu. Nggak punya uang, stres lah itu keliru besar. Ya tambah stres saya, wong duit ya gak ngatur tekon stres. Ya. Jadi jangan difikirkan. Nah itu kita tidak cuma dipikirkan Mbak. Ada tadi kayak dikatakan beberapa kali sampai kita sampai orang. Tapi coba seperti itu. Nah, kalau kita masalah itu sebuah atau apa ya? Dalam dia misalnya kan dalam diri ya Pak itu yang bisa usah dipikirkan nggak usah dipikirkan. Saya bisa bisa kan Pak. Nah, caranya biar orang tersebut itu. Jadi dibuka pemikirannya. Jadi cara membuka pikiran itu ya, jangan justifikasi. Ya. Tetapi dengan refleksi, mengajak kita berpikir, ngasih contoh-contoh yang dekat, jangan yang jauh. Karena yang jauh dia akan menolak karena dia tidak berbasis pemikiran. Ya. Jadi dia tidak berbasis menggunakan pemikiran untuk memikirkan sesuatu. Basisnya bukan di situ. Nah, maka yang diatasi pertama adalah cara berpikirnya dia. Ya, caranya gimana? Jangan justifikasi. Kalau dijustifikasi dia akan menolak. Ya. Maka refleksi. Contoh refleksi yang paling mudah diterapkan adalah beri contoh yang paling dekat dengan dia. Yang kasusnya sama-sama misalnya ngomong rezeki.
Nah itu, coba lihat. Gajinya saja 1 juta. Tapi dia tenang, Pak. Masa kita gaji 2 juta masih kalah dengan dia yang gajinya 1 juta. Kalau ngomong soal beli, dia juga bisa beli sesuatu. Kita yang 2 juta kok merasa kurang terus. Apa sih yang itu? Kapan-kapan ayo kita silaturahmi. Gimana cara dia mengatur keuangan? Jadi konsep berpikirnya dibuka pelan-pelan. Tapi kalau mau justifikasi, dia akan menolak karena dia tidak berbasis pemikiran. Ya. Jadi seperti itu basicnya, maka dia menganggap uang ya sebagai sesuatu yang utama. Seperti itu. Itu rata-rata orang yang belum punya banyak peristiwa, baik itu yang dialami atau yang difikirkan, menganggap uang itu segalanya. Semuanya, mayoritas. Tapi kalau sudah dia punya peristiwa dan dia sudah punya pemikiran, dua jalan yang berbeda ini. Kadang yang punya pemikiran dia tidak kaya, ya, tetapi pemikirannya sudah banyak tentang uang. Yang satu karena barang peristiwa membuat dia kaya. Akhirnya dia punya sesuatu bahwa uang itu bukan segalanya. Pada titik itu nanti perjalanannya manusia itu dua, mengarah ke pemikiran atau peristiwa. Jadi kayak gitu. Tetapi kalau orang yang stagnan akan ada di tengah-tengah. Ya gak mikir, ya gak ada peristiwa. Uring-uringan saja. Lah basic permasalahan perceraian di Indonesia rata-rata keuangan. Terus nomor 2 ya, masalah komunikasi yang kurang sama pasangan suami istri. Kan ini pemicu nih. Nah, tapi kalau dua orang ini tidak gara-gara objek ini akhirnya ikut berantem, ikut bertengkar, selesai sudah. Ya. Jadi akhirnya kalau komunikasinya juga, kalau bertengkar itu kan komunikasinya buruk. Ya. Tapi kalau komunikasinya baik nggak akan terjadi kok pertengkaran itu. Karena yang satu ngomong A, yang satu nganggupnya B. Berantemlah sudah. Yang satu menyikapi A, yang satu menyikapi B. Gak ketemu, miskomunikasi. Komunikasi itu tidak hanya yang dilisankan, tetapi dari bahasa tubuh itu. Nah, kembali lagi ke konteks yang peristiwa. Ya, ini pada titik tertentu. Kebetulan ini teman saya sendiri. Dia dulu itu takut untuk mengalami peristiwa. Contoh konkretnya dia takut berbisnis. Kemudian saya memberi penjelasan pelan-pelan, dia nggak langsung berbisnis. Pelan-pelan sampai akhirnya dia memutuskan untuk berbisnis. Karena dulu di tempat kita sama-sama ngajar sebelum saya di sini, gajinya itu besar. 1 bulan 5 sampai 8 juta guru SMA. Ya. Tapi di sana circle-nya panas. Jadi keluar masuk ya. Pengajar itu keluar masuk. Iya. Maka bisnis lah. Di sini tuh enggak selamanya kita di sini. Kalau ada musibah atau kita tiba-tiba disikut teman kita sama-sama pengajar, kita bisa dinol-jamkan, berarti kita nggak ngajar di sini lagi. Mulailah bisnis. Nggak berani. Sampai akhirnya pada titik tertentu dia mulai berani, ya, karena sering ngobrol sama saya, ya. Jadi saya dianggap guru spiritualnya. Nah, akhirnya dia memulai usaha, mulai dari nol sampai pada titik tertentu karena peristiwa itu banyak, ya. Bahkan dia terus sharing bertanya bagaimana cara membeli barang karena saya nggak hafal satu persatu. Beli satu saja. Misalnya satu jumlahnya kalau ingin gede ya beli 10 atau 12 satu lusin. Otomatis kan harganya hafal loh. Karena cuma satu. Nah, jangan beli dulu sebelum ada orang tanya. Setelah itu ada orang tanya, oh misalnya dia memulai guling dulu. Kok guling aja nggak jualan bantal? Besok langsung belikan bantal. Jadi 2 unit kan ya barangnya. Otomatis 2 unit ini biar nanti bervarian, ya. Kasih variasi. Macam-macam guling, macam-macam bantal, ya.
Nah, sekarang sudah furniture itu sudah lengkap di sana. Kasur besar, kasur kecil dan sebagainya. Sampai dia sekarang punya cabang 5 sebelum COVID. Ya. Sampai akhirnya dia sudah bisa membuat rumah dan lain sebagainya, beli mobil dan lain sebagainya dari usaha itu, bukan dari ngajar. Peristiwa ya. Sampai pada titik tertentu dia kan mulai congkak. Ya, mulai congkak. Kenapa? Karena banyak uang. Betul ya, banyak ya fenomena begitu ya. Nah, akhirnya pada titik dia punya peristiwa yang lain yang bisa menurunkan uang itu, kekayaannya dia. Kemarin apa COVID, ya bisnisnya mulai menurun karena orang-orang nggak boleh keluar ya, nggak ada yang beli. Karena COVID itu akhirnya orang beli online, betul ya, itu menurun drastis. Sekarang tinggal 3. Di sisi itu kemudian dia dicoba sakit terus. Dia sakit karena dia merasa punya uang, dia ingin yang cepat dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa. Rumah sakit punya sistem, rumah sakit punya aturan. Nah di situ akhirnya dia karena dia juga penulis gitu ya. Ya dia berpikir ternyata punya uang saja itu nggak cukup. Berarti uang itu bukan segala-galanya. Dia merasa kaya, flashback beberapa waktu yang lalu ketika berproses dengan saya di Sanggar, ya, di komunitas. Itu kita habis sisa diskusi ngomong sastra, itu ya kadang sampai jam 12 malam, kadang sampai subuh. Dia menganggap itu adalah kekayaan. Nggak punya uang, tapi punya kebebasan, punya gaya berpikir yang luas. Dia menganggap itu kekayaan sekarang. Ya. Yang dulu masa dulu ya, di waktu kita diskusi menganggap bahwa uang dia butuh banyak uang. Setelah dikabulkan Tuhan, punya banyak uang, terus dikasih fenomena jawaban sama Tuhan, dia sakit dan ternyata uangnya itu nggak berlaku untuk mengobati sakitnya. Mobilnya hilang, uangnya hilang itu habis untuk berobat. Bisnisnya sampai akhirnya saya punya uang, saya periksa, maksudnya utamakan, nggak bisa. Nah, akhirnya pemikiran itu uang bukan sebenarnya. Dari situ akhirnya kemudian semua membaik, sekarang normal, sudah bisa beli mobil. Jadi konsep berpikir ya kadang itu akan diujikan. Kalau nggak lulus ya dintekno. Tapi nek dia bisa menemukan jawaban, dinaikkan lagi. Nah, pada titik itu loh akhirnya orang ini yang nganggap ternyata uang segalanya, dia dikasih segalanya atau uang, ternyata dia akhirnya ngomong uang itu nggak ada, nggak berarti kaya. Tuhan mengizinkan saya, kamu harus suntik obat ini, sekali suntikan 150, kemudian naik lagi sampai 1,5 sekali suntikan, sedangkan dia harus beberapa kali suntikan. 16 lah uangnya. Kalau misalnya oksigen ya, pakai oksigen orang, kalian ini kan kaya, kan kamu bayar ini kan. Tapi kalau orang sakit, oksigen ini kecil itu, segini itu 500.000. Iya kan? Nah, makanya di situ kesadaran harus selalu tentang sesuatu, mengarah ke sana. Ini kalau Mbak Vita tadi ya itu dibuka dulu. Ini fenomena ya yang ngomong uang itu segalanya. Tak kasih contoh. Akhirnya pada titik tertentu ada orang yang memang berpikiran begitu, akhirnya uang itu bukan segalanya. Nggak bisa menangani dia saat sakit. Jadi kayak gitu. Kemudian yang konsep yang kedua, menunda penilaian teoretis. Kalian punya teori, kalian sudah punya pemikiran. Jangan langsung menjustifikasi. Misalnya Mbak Vita menjustifikasi anaknya karena Mbak Vita sudah punya ilmunya, ya. Sebagai orang tua dia kan sudah punya pengalaman, pernah kecil dan lain sebagainya ya kan. Itu teori. Betul ya? Nah, jangan menjustifikasi anaknya. Ditunda dulu. Ya, jangan salah itu yang gitu. Akhirnya anak ini kan dikebiri. Ya kan? Pemikirannya, habitatnya, kebiasaannya dikebiri.
Karena orang tuanya punya pengalaman ya yang lebih dulu atau punya teori, kita sebut teori. Nah, itu kan diterapkan kepada anak. Itu ditunda dulu, dilihat perkembangan anak. Apakah anak ini sama dengan saya waktu saya kecil? Nah, kemudian di flashback, saya dididik orang tua saya itu seperti apa? Nah, apakah orang tua saya itu mendidik saya itu happy atau saya ada tertekannya? Kalau itu saya turunkan ke anak saya, berarti saya mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya. Baik, Pak. Meskipun itu hal baik. Hal baik itu kan tidak hanya satu, Mbak. Kan ada hal-hal baik yang lainnya. Yang membuat pemikiran hal baik itu satu adalah kita, karena kita punya ego. Iya kan? Nah, satu konsep misalnya, orang mengatakan jajan itu buruk. Sering jajan, benar nggak? Iya kan? Ya, karena sampean punya ego. Tetapi kalau memandangnya begini, yang jualan itu orang mencari rezeki demi anaknya. Oh, ini saya berbagi. Itu kebaikan. Dari mana dulu memandangnya? Jadi ditunda. Jangan justifikasi dulu. Lakukan pemikiran, lakukan telaah, kembali ke subjek, ya. Jadi kayak gitu. Hingga enggak gegabah, ditunda dulu. Dianalisa, ini gimana? Hingga nanti kita punya pemikiran yang lebih baik. Tapi kalau kita langsung justifikasi, ya, maka kita sudah menghadirkan ego kita ke situ. Ke anak, ke lingkungan, ke teman, ke semua. Ya. Jadi seperti itu konsep yang kedua. Fenomenologi. Kemudian life world, dunia kehidupan sehari sebagai dasar ini. Ya. Itu tadi contoh yang sama. Misalnya anaknya Mbak Vita suka jajan. Mbak Vita marah-marah karena jajan dianggap gak baik. Ya kan? Nah, itu kan ketika kita memikirkannya, akhirnya oh iya ya. Kalau nanti saya nggak jajan, orang itu ya rezekinya tidak mengalir. Berapa sih jajannya anak? Ya, yang benar itu bukan nggak boleh jajan, tetapi dibatasi uang jajannya. Yang penting dia jajan. Anak itu kan nggak, kalau nggak dikontrol, itu kan nggak bisa mengontrol. Yang mengontrol orang tuanya. Jangan dilarang dan jajan. Tapi misalnya jajannya 10.000 atau 20.000 sekali jajan, diturunkan 15.000, kemudian 10.000 sampai goalnya nanti sekali jajan 2.000. Nah akhirnya kan nanti dia jajan 10 kali 20.000, sama dengan habit yang dulu itu 20.000 kan sama. Dia tetap happy, ya. Tetangga atau orang yang jualan itu juga happy. Berarti orang yang bisa membahagiakan orang, ya, itu adalah sebaik-baiknya. Ya, cara berpikirnya dilihat ya. Jadi kan kayak gitu, bukan melarang jajan, tetapi diturunkan. Kalau 2.000 berkali-kali kan juga ya aman-aman saja. Tapi kalau anak itu kan nggak bisa ngontrol emosinya, kadang apalagi jajan diantar orang tuanya. ini. Kate Kak Didu kok nonggok dia nangis di situ, orang tuanya malu. Ya kan kayak gitu kan. Nah, itu kan kalau sampean marah, ya jelas keliru. Tunda dulu teorinya. Ya, pelan-pelan diajak ngobrol. Bisa kok anak kecil itu diajak ngobrol. Pelan, tapi jangan kayak ngobrol sama orang dewasa yang bisa langsung brol. Orang dewasa saja yang misalnya kekeh dengan pendapat tadi yang diceritakan, dia nggak mau. Ya kan? Dibuka dulu pikirannya. Anak juga gitu, dibuka dulu. Sampai pada titik tertentu dia akan aman datang ke tempat bermain atau ke misalnya yang repot itu kan hajatannya. Kemudian ada hiburannya, otomatis penjualnya kan banyak, mulai dari makanan sama mainan ya. Nah, tapi kalau itu sudah dibuka pikirannya, nah nanti kita ke sana, kita tidak untuk jajan-jajan ya. Nanti di sana banyak sekali yang begini-begini. Ya, kasih pembuka pikirannya. Sekali memang nggak berhasil, tapi kedua atau ketiga dia mulai berpikir. Anak kecil itu. Jadi bagaimana orang tuanya memberi pengertian, membuka pikirannya.
Jadi kuncinya yang salah itu bukan anaknya, ya, tapi orang tuanya yang kurang memberi pengertian, membuka kesadaran. Ya. Kadang kan sing disalahno anak yang salah gitu ya. Nah, itu kan kok. Nah, itu maka harus diputus. Habit itu harus diputus. Itu kan udah turun-temurun memang. Sampai sekarang Mbak Vita di mata orang tuanya pasti selalu salah dan selalu kayak anak-anak. Betul enggak? Walaupun sudah nikah loh ya, sudah punya anak, sudah rumah sendiri. Tapi kalau di hadapan orang tua masih dianggap anak kecil. Nah, stop lah. Pikiran itu dipotong, ya. Dihentikan cukup itu. Jadi setelah itu diajari berpikir anaknya. Jadi kayak gitu. Baik buruk nanti ditunjukkan. Kalau baik ini begini, kalau buruk ini begini. Kalau bisa nak jangan melakukan yang buruk, melakukan yang terus diajak berpikir mulai dari kecil. Ya. Kalau dari kecil diajak berpikir, ketika nanti menjelang remaja pikirannya itu sudah kuat, sudah matang. Ya. Jadi tidak gampang kagetan dengan fenomena-fenomena. Misalnya temennya pacaran, dia nggak akan ikut pacaran. Kalau kita menanamkan konsep berpikir tadi. Jadi kayak gitu. Walaupun pacaran dia punya haluan. Nah, tuh, relevansinya dalam filsafat ilmu untuk fenomenologi, ya, menghindari objektivisme ekstrim. Kalau yang tadi itu, ya, kita dianjurkan untuk fenomenologi melihat objek. Tetapi ketika ditarik ke filsafat ilmu, kita tidak boleh objektivisme yang ekstrim. Jadi biasa saja menghadapi objek itu biasa saja. Jadi misalnya kalian mendapatkan teori sastra di semester 1, ya, maka jangan objektivisme ekstrim. Itu bagaimana menurut fenomenologi, ya. Kalian atau teori sastranya yang objeknya. Teori sastra. Kalian sebagai subjek. Berarti kalian harus memandang objek. Ini teori sastra. Teori itu sesuatu yang sulit, tetapi kalau sudah dikuasai menjadi sesuatu yang gampang. Ya. Jadi jangan menganggap nanti teori sastra sebagai teori segala-galanya. Karena nanti akan ada sejarah sastra, akan ada kritik sastra, akan ada apa. Jadi jangan ekstrim. Ya, teori sastra saja. Jadi modelnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat metode kualitatif dalam studi pengalaman manusia. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa fenomenologi ini banyak digunakan di metodologi penelitian. Nah, konsep yang kedua ini, khususnya metodologi kualitatif. Kualitatif itu berarti penelitian untuk menghasilkan kualitas. Kalau kuantitatif itu penelitian untuk menghasilkan kuanti, apa, jumlah. Jadi caranya kalau kuali itu pasti nggak ada angka, cara gampang ya pasti belum tentu. Kalau kuanti pasti ada angka-angka. Pak, kalau di pendidikan apakah ada penelitian kuantitatif? Ada. Misalnya pengembangan metode belajar. Saya meneliti kelas ini bagaimana sih minat bacanya, sudah naik apa belum, ya, maka saya beri pretest, ya. Pretest itu tes awal sebelum saya melakukan perlakuan. Saya tes lah, buatkan soal untuk mengetahui minat baca, ya. Oh, ternyata dari pretest itu misalnya berupa survei atau berupa apa terserah. Nah, maka di situ akan diketahui, oh ternyata tidak ada yang minat baca sama sekali. Lalu setelah itu saya membuat perlakuan. Perlakuan pertama, perlakuan kedua, perlakuan ketiga, perlakuan keempat. 4 perlakuan itu setelah selesai saya terapkan di kelas ini, maka saya beri post test. Setelah tes, ya, setelahnya kan ada perlakuan sudah ya. Nah,
Baru setelah itu tes. Oh ternyata 7 jumlahnya, yang naik 4. Nah yang 3 tidak, minat bacaan tidak naik. Nah, kemudian dihitung. Nah, itu namanya kuantitatif di penelitian sosial atau di pendidikan. Itu seperti itu. Ya. Jadi metode kualitatif dan studi pengalaman manusia. Nah, membaca tadi kan pengalaman manusia. Jadi seperti itu. Ini untuk mengarah ke situ. Sekarang perbedaannya lah sekarang ya. Kita mengarah ke perbedaan ini. Coba ya. Jika ditarik fokusnya eksistensialisme manusia, kebebasan dan pilihan. Jadi biasanya seniman itu pasti beraliran eksistensialisme. Kenapa? Karena dia suka kebebasan. Ya. Makanya kadang kalau kalian melihat seniman banyak yang nyentrik-nyentrik, ya. Karena dia bebas, dia mengeksplor diri. Dia sudah tidak memperhatikan norma-norma, misalnya normanya laki-laki rambut pendek. Ya, karena dia punya kebebasan eksistensialis, saya mencoba rambut panjang. Misalnya itu satu. Kemudian baju, ya kemeja, kok biasa, saya nyoba yang lain. Nah, itu. Sebenarnya seniman eksistensialisme. Kemudian fenomenologi, kesadaran pengalaman langsung. Itu saja yang membedakan. Benar-benar kan? Dua hal yang berbeda. Ya. Untuk tokoh jelas berbeda. Kalau eksistensialisme, pertanyaan utamanya bagaimana manusia mengada. Seperti ungkapannya Sartre, saya berpikir maka saya ada. Ya itu tadi. Kalau fenomenologi, fenomena itu hadir dalam kesadaran. Kalau orang itu tidak menyadari, itu tidak dianggap fenomena. Ya. Misalnya begini. Ya. Kalian itu menganggap enggak bahwa teknologi itu sebuah fenomena? Ya. Kalau nggak sadar dianggap itu bukan fenomena, tapi sekedar peristiwa saja atau teknologi saja. Cobalah, coba dilihat kalau itu sebagai fenomena, pasti akan ada baik dan ada buruk. Itu fenomena. Sekarang ya zaman orang, mungkin orang tua kalian saya membayangkan sudah ada HP ya. Atau saat dia remaja ada HP nggak orang tua kalian? Nggak ada. Nah misalnya mereka pegang HP baru beberapa tahun ini. Coba lihat kekonyolannya. Bener nggak? Ya itu. Ini fenomena. Ya. Kadang semuanya dianggap benar itu ya sama orang tua kalian. Terus ada sesuatu apa kalian dipanggil, gila, gilaan. Kan gitu ya. Nah, itu. Kemudian untuk metodenya, refleksi eksistensialisme, jadi itu harus direfleksikan. Ya. Eksistensialis itu pasti akan terwujud ya, dalam sikapnya. Ya. Contoh sederhananya tadi baby. Karena dia punya itu, ya sikapnya akhirnya memilih resign. Ya, apapun itu pasti direfleksikan atau dimunculkan. Ya. Kemudian reduksi fenomenologis, reduksi itu pengulangan, ya, pengulangan fenomena. Is itu pelaku, jadi dia akan mengulangi fenomena itu. Ya, jadi misalnya, maksudnya gimana Pak? Kan tadi misalnya satu contoh itu ada anak hamil di luar nikah. Masa saya mengambil murid saya dan nanti hamil? Enggak begitu. Kalau kalian ada masalah, kalian akan mereduksi solusinya kembali. Gitu. Bukan kalian yang menjadi pelakunya, bukan. Ya, kan sudah menyelesaikan solusi nih tadi. Nanti kalau ada kasus itu, kalian akan memberikan solusi yang sama. Itu loh maksudnya reduksi fenomenologis. Jadi kalian sebagai pelaku penyelesaian masalah. Ilmu harus memperhatikan subjektivitas manusia itu kalau eksistensialis, sedangkan kalau fenomenologi, ilmu harus kembali ke pengalaman asli subjek. Ya, fenomenologi berarti pengalamannya subjek. Kalau dari kasus itu tadi, ya, kasus itu tadi. Yang pertama kalau dilihat dari eksistensialisme itu berarti kan tren pacaran.
sehingga mereka pacaran. Ya. Untuk fenomenologi kembali ke pengalaman asli. Kalau dia sudah punya pengalaman asli, ya, misalnya responnya dia itu trauma, maka cukup sekali. Tapi kalau dia tidak trauma, dia akan melakukan lagi dan lagi. Itu ya. Jadi kuncinya di situ. Kalau trauma dia akan selesai. Tapi kalau dia tidak trauma, be happy, dia akan melakukan lagi. Sampai nanti pada penyakit yang namanya hypersex. Ya. Jadi sampai di sana. Jadi segala sesuatu itu oposisi. Ya. Pasti ada berlawanan, ada baik, ada buruk. Ya, ada yang tobat, kemudian ada yang ternyata menyukai. Itu basicnya ya. Dan terakhir, aplikasi dalam ilmu pengetahuan prodi bahasa Indonesia. Eksistensialisme itu untuk apa? Yang pertama, untuk tokoh sastra sebagai manusia bebas yang mengambil pilihan. Jadi nanti bisa menganalisis tokoh dalam cerpen, novel, atau drama. Dan yang kedua, pendidikan bahasa menegakkan kemerdekaan berpikir dan kreativitas. Ini loh ya, jurusan kalian itu merdeka berpikir dan kreativitas. Jadi ada bahasa Indonesia harus kreatif dari kacamata eksistensialisme. Jangan pasif, harus kreatif, ya. Kemudian yang ketiga, kajian sastra eksistensialisme berfokus pada keputusasaan, kebebasan, kecemasan, ya, yang berpusat pada pemikiran. Jadi kalau kalian nanti membaca novel, ya, saya mengkaji itu nanti pakai teori apa sih? Kan bingung biasanya rata-rata mahasiswa. Nah, kalau misalnya ada keputusasaan, ada kebebasan, ada kecemasan, atau dari produk berpikir, ya, boleh pakai teori eksistensialis. Ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau fenomenologi, analisis teks berdasarkan pengalaman pembaca. Jadi, ide respon atau pengalaman pembaca. Misalnya kalian menerapkan itu, misalnya gini, Mbak Baby mau mengerjakan penelitian tentang fenomenologi. Berarti ini akan meneliti temannya misalnya yang sudah membaca novel ini, meneliti Mbak Vita misalnya. Jadi berbasis pengalamannya Mbak Vita, bukan objek karya sastranya, tapi Mbak Vitanya yang diteliti. Jadi pembacanya, gimana sih hasil dari membaca ini, apa dan lain sebagainya, sesuai dengan fokus penelitiannya nanti. Nah, ini masuk dalam sosiologi sastra nanti, ilmu sosial. Sosiologi sastra yang meneliti sosialnya dalam karya sastra. Yang kedua, pembelajaran bahasa berfokus pada pengalaman berbahasa. Jadi fenomenologi ini masuk ke bahasa, ya, pengalamannya. Nah, ini kan sudah saya coba terapkan kan di kelas ini. Bagaimana pengalaman itu kalian ber-WA tanpa menyingkatnya. Nah, itu bisa diteliti. Iya. Jadi pengalaman berbahasa, maksudnya di sana. Kemudian media sosial apa itu kan saya sudah menyarankan. Saya tidak tahu apakah semua menjalankan atau tidak, kan tidak tahu. Yang penting saya sudah membukakan kerannya, sudah saya kasih pintu, saya bukakan pintunya. Kalian mau masuk atau malah mau pergi itu kan terserah kalian. Kemudian pada kajian puisi memahami makna sebagaimana muncul dalam kesadaran pembaca. Jadi di sini kesadaran pembaca. Kalau orang yang tidak punya referensi membaca karya sastra hanya sebagai teks. Tapi kalau punya referensi, maka dia akan semakin kaya memaknai sebuah karya sastra, sebuah puisi. Ya, saya pernah menceritakan bahwa ada aturan di dalam sebuah puisi jumlahnya 300 sekian. Pernah ya? Atau bukan di kelas ini? Oh ya. Itu di puisinya M. Aan Mansur, orang Makassar. Ya. Itu ya, di salah satu puisinya Aan Mansur itu dia menulis bahwa di dunia ini punya aturan 343 kata. Kalau tidak salah sebut angkanya ya. Nah,
Jadi setiap orang itu kan dalam sehari akan mengeluarkan kata-kata. Tapi kalau katanya habis siang, dia sudah bisu sampai pagi, sampai malam. Karena jatah kata-katanya habis. Nah, sampai pada titik tertentu si tokoh dalam puisi itu, puisinya ada tokohnya. Ya. Si tokoh dalam puisi ini masih punya sisa, akhirnya telepon kekasihnya di Jakarta. Ketika ditelepon, kekasihnya itu nggak ngomong apa-apa. Maka si cowoknya ini menganggap bahwa dia kehabisan kata-kata. Sisanya dia hanya menghabiskan kata-katanya. Aku mencintaimu sebanyak berapa kali. Saya lupa bait lanjutannya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya membayangkan keren ya. Orang ini bisa ketemu ide begini. Menciptakan dunia yang punya batas atau limit kata-kata. Ternyata beberapa tahun setelah itu saya membaca lagi. Karena saya punya pengetahuan bahwa teks dan konteks itu kadang menjadi satu. Saya bacalah puisi itu. Dan saya hitung ternyata puisi itu sama persis jumlahnya. Seperti aturan tadi 343 kata. Ya Allah, jenius sekali Pak Mansur. Jadi puisinya itu loh jumlahnya 343 kata. Itu setelah bertahun-tahun saya menentukan referensi, jadi kesadaran. Saya baru menyadari itu setelah beberapa tahun dan saya membaca lagi. Makanya orang suka menulis, bukunya itu setelah dibaca tidak dijual atau diberikan ke orang lain, tapi dikoleksi, nanti dibaca lagi, nanti dibaca lagi. Jadi punya koleksi berapa? Baru 30 ya. Ya, itu nanti. Jadi kalau menjadi penulis harus banyak mengoleksi buku, membaca buku. Ya kalau nggak ada yang dibaca lagi ya dibaca ulang lagi. Karena apa? Karena pengalamanmu akan menambah pengetahuan baru. Ya. Jenius, saya menganggap dia itu jenius. Wow. Orang yang jenius lagi nanti akan ada Hasan Asbahani. Jadi kayak dikoleksi saja. Ya. Oke, itu ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Yang eksistensial tadi. Apakah krisis eksistensial belum terjadi dalam budaya yang kompleks dibandingkan budaya yang Oke. Apakah memang budaya eksistensialis itu lebih umum terjadi? budaya yang kompleks dibandingkan budaya pemburu Dan pengumpul. Oke, jadi itu kan fenomena masa lampau. Pemburu dan pengumpul itu ketika kita melihat itu, memang sekarang masih ada. Pemburu dan pengumpul itu masih ada. Hanya saja kan sekarang sudah dibalut dengan teknologi. Tapi kalau dulu itu kan kita akan kembali ke masa berburu dan pertanian. Ya. Pemikiran mereka nggak aneh kok. Ya. Bagaimana bertani itu untuk cukup, tidak untuk kaya. Tapi pertanian sekarang di era modern kan mau menunjukkan eksistensialis. Ya. Orang mengaku pertanian maka dia akan membangun industri pertanian. Greenhouse dibangun. Ya. Bahkan ada yang membangun pabrik pertanian. Kalian tahu? Pernah tahu? Pabrik tapi basicnya pertanian. Pabrik, kamu tahu pabrik ya? Besar kan? Yang sistemnya secara fisik seperti pabrik. Coba kalau kalian pernah ke Malang, coba lewat Cangan. Di situ ada pabrik jamu. Jadi budidaya jamu, tapi sini sudah kayak pabrik. Perangkat setiap pagi itu semua orang kayak berangkat ke pabrik itu. Ya, kenapa? Kalau zaman dulu itu ya itu karena tidak berbasis pemikiran. Eksistensialis adalah pemikiran. Ya. Orang semakin modern maka pemikirannya akan semakin berkembang. Semakin banyak yang orang-orang yang berpikir. Kalau zaman dulu apakah tidak ada? Ada, tapi tidak banyak. Ya. Siapa misalnya kalau kita tadi melihat Sartre, di angkatannya Sartre nggak banyak orang seperti Sartre.
Akhirnya kita bisa membenarkan katanya Pram, setinggi-tingginya orang kalau tidak menulis akan dilupakan oleh sejarah dan peradaban. Seandainya Sartre tidak menuliskan pemikiran-pemikirannya, kita nggak akan tahu siapa itu Sartre. Ya, jadi di situ semakin modern, ya, maka orang semakin berpikir, sehingga semakin banyak. Ya, tuh. Kalau dulu era pemburu, ya pengumpul itu enggak, mereka enggak berpikir. Ya, selalu contoh di media modern yang tipe pemburu dan pengumpul. Ya, jadi dia hanya fokus pada uang, 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 uang. Ya. Maka dia bisa menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang. Enggak peduli caranya benar atau caranya salah. Nah, ketika seperti itu, dia tidak berpikir. Orang eksistensialis itu pasti pemikirannya akan membawakan perubahan atau kebenaran atau kemaslahatan karena dia berpikir. Tapi karena dia berbisnis untuk mengumpulkan kekayaan, saya harus kaya, saya harus kaya. Jadi apa yang dia lakukan itu nggak peduli tindakannya itu nanti membuat malapetaka atau membuat. Apakah saat ini di era modern masih ada? Tetapi eksistensialis juga jadi berimbang. Kalau dulu nggak ada. Nah sekarang eksistensialis semakin berkembang. Jadi orang semakin matang berpikir, dia akan punya konsep. Nah konsep itu akan dijalankan. Seperti itu. Sekarang semakin banyak karena pendidikan sudah semakin masif. Karena SMA dulu kan kayaknya wajib lah. Sekarang kuliah itu menjadi kayak SMA. Habis lulus SMA banyak sekarang yang sudah pengen kuliah. Kalau dulu satu kampung mungkin mungkin nggak ada. Sekarang satu kampung sudah mulai ada, 2, 3. Kalau 2, 3 ada, pas nanti selanjutnya akan ada. Dengan itu berkembang. Nah, itu Mbak Lubi. Masih butuh penjelasan lebih gampang? Sudah. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Jika tidak ada, maka pertemuan hari ini saya rasa cukup. Tapi karena tadi saya sudah janji membahas soal kisi-kisi UTS, ya, maka saya buka. Bukan saya buka soalnya ya, makanya ini saya keluarkan dulu. Kisi-kisinya saja. Kisi-kisi tahu kan ya, kisi-kisi itu bukan soal. Nanti berbasis e-learning ya. Nggak ada yang belum bisa masuk e-learning toh. Nah ini dicek kalau di mata kuliahnya siapa belum ada di e-learningnya. Kalian belum, itu segera dihubungi karena nanti basicnya e-learning. Jangan sampai itu terjadi. Saya sudah mengingatkan berkali-kali loh ya. Untuk filsafat ilmu. Oh ini. Oh, kok nggak ada? Oke, jadi gini, pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir, ya. Itu dari epistemologi, aksiologi, kemudian sampai terakhir utilitarisme, ya. Itu nanti akan saya keluarkan semuanya di soal, ya. Tetapi soalnya karena bukan definisi apa itu eksistensialisme, bukan begitu. Berarti kalian harus mengembangkan pemikiran. Jadi bagaimana menerapkan idealisme dalam sebuah kehidupan. Ya.
boleh buka buku, tapi kan itu nggak akan ada jawaban yang pasti. Ya, jadi modelnya gitu. Saya buat soal open book. Kalian boleh mengakses internet, kalian boleh buka buku, tapi konsepnya seperti itu. Ya, itu kemudian juga yang intinya itu bentuk analitis, bentuk reflektif. Ya, bentuk soalnya itu nanti akan saya mengarah ke sana. Dan bagaimana konsep filsafat itu hubungannya dengan filsafat ilmu. Wes, tak sambung-sambungkan ya, seperti itu. Itu untuk apa namanya? Filsafat ilmu. Teori sastra juga perlu. Kalau teori sastra memang akan saya kirimi soalnya sekarang karena basic project. Ya. Untuk teori sastra, basicnya project. Berarti basic projectnya itu ngerjakannya kapan minggu ini? Hari Jumat tinggal mengumpul. Iya. Ini nanti ya, tak kirim aja ya soalnya ya. Saya kirim ke siapa ini? Zen aja ya. Untuk teori sastra ya. Sehingga besok saya nggak menjelaskan kisi-kisi lagi. Sudah ya, sudah masuk ya. Oke, jadi gini, tak beri penjelasan ya. Itu nanti kalian buat clipping ya, dikerjakan oleh 2 kelompok. Jadi kalian ini jumlahnya 7, ada yang 4, ada yang 3. Kalian milih sendiri. Dan menentukan yang jelas 2 kelompok ya. Jadi tidak individu. Kemudian apa yang di clipping? Sastra koran. Sastra koran itu boleh up to date, boleh masa lampau. Ya, kalau up to date berarti mulai hari Sabtu itu beli koran. Ya, sama Minggu. Ya, Sabtu Minggu. Itu koran akan ada karya sastranya. Ya, jadi kalian sebelum jangan langsung dibeli, dilihat dulu ada nggak. Kalau ada baru dibeli. Biar nanti nggak tuas beli. Ya. Koran bekas juga nggak apa-apa. Yang penting itu menunjukkan karya sastra, puisi, cerpen, esai. Ya. Baru setelah itu dianalisis pakai teorinya Abrams. Ya, mimesis. Jadi teori yang berdasarkan realita. Ya. Seperti itu. Kemudian nanti dijilid rapi dan diberi sampul. Wes sudah kayak gitu. Jadi korannya nanti tahu kan mengclipping kan? Clipping, buat clipping. Tahu ya? Itu nanti kan korannya digunting-gunting, nanti ditempel di kertas foli, di kertas HVS itu, nanti dijilid. Analisanya nanti bisa kalian ketik ada di belakangnya. Pernah kan buat tugas clipping waktu sekolah kan? Ya, jadi seperti itu. Sudah saya kirimkan ya soalnya. Nah, ini nanti kan basicnya e-learning. Ya, clippingnya itu tetap yang diunggah di e-learning nanti itu fotonya. Ya, nggak harus semua. Yang penting itu kan nanti buat panitia UTS kan yang ngeceknya. Basic saya kan nanti tugas itu dikumpulkan cetaknya. Sedangkan panitia kan menyepakati untuk e-learning. Nah, di e-learning itu kalian harus tetap mengumpulkan.
kalian foto satu clippingnya atau apa yang isinya tetap kalian harus mengunggah sesuatu. Baru nanti pengumpulannya itu Jumat depannya untuk UTS-nya hardcover-nya ya, hardcopy-nya ini, clippingnya yang sudah ada analisisnya. Ada yang ditanyakan? Silakan. A4 boleh, folio boleh. Tapi kalau biar agak lebar pakai folio nggak apa-apa. Nah, nanti koran misalnya cerpen kan kita bayangkan cerpen itu segini. Nah, ini pandai-pandai lah bagaimana mengasah kreativitasnya. Anak bahasa Indonesia harus kreatif. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Jika cukup maka pertemuan saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.